Allah maha menepati janji, kenapa tak tolong? Bukankah Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa? Kenapa tak dikabulkan doa saya? Bukankah Allah menjanjikan rezeki kepada hamba-hambanya? Mana rezeki yang saya minta kepada Allah tak dikasih? Bukankah Allah menjanjikan sehat ke orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehat? Kenapa saya tak sehat-sehat daripada penyakit saya? Kenapa saya tak dapat kerja lagi? Kenapa gaji saya tak naik-naik? Kenapa saya punya kedudukan tak tinggi lagi di punya jabatan dalam pekerjaan? Bukankah saya sudah buat qiyamul lail? Bukankah sudah pergi haji dan umrah? Bukankah saya sudah berdoa? Di sini manusia punya sifat wa kana insanu ajula. Manusia ini sifatnya tergesa-gesa. Fahimtum? Gal di dalam dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, berlaku pada tahun ke-6 daripada hijrahnya Rasulullah. Katanya Nabi bermimpi. Dalam mimpi itu Nabi masuk ke tanah suci Mekah untuk melakukan tawaf. Direkod oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi baginda Rasulullah dalam Al-Qur'an, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjid al-haram insyaallah aminin muhalliqin ru'usahum wa muqassirin. Allah telah menzahirkan mimpinya kepada Rasulnya dengan benar. Maksudnya Rasul bermimpi. Apa itu kandungan mimpinya? Kamu wahai Rasul akan masuk ke tanah haram, Masjid al-Haram, dalam keadaan mencukur dan juga memendekkan rambut. Setelah umrah atau haji, orang itu memang mencukur habis atau memendekkan rambutnya dalam keadaan aman. Maka Nabi bersiap segera untuk pergi ke Mekah berdasarkan dengan mimpi tadi. Itu kan isyarat. Lebih-lebih lagi mimpinya Nabi itu wahyu. Sebenar-benar mimpi itu mimpinya Nabi. Mimpi para anbiya itu wahyu. Mimpi selain para anbiya terbagi kepada dua bahagian. Kepada tiga. Satu, mimpi yang dikategorikan cabang wahyu. Bila mimpinya mimpi yang baik. Yang kedua, mimpi syaitan. Bila mimpinya mimpi yang buruk. Yang ketiga, mimpi dikatakan hadithun nafas. Apa yang bermain dalam fikiran dan dada seseorang sebelum tidur, kadang-kadang dibawa dalam mimpi. Orang kalau tidur dalam keadaan haus, mimpi minum air sejuk. Orang kalau tidur dia runsing, esok ada interview, dia mungkin mimpi interview malam itu. Apa sebab mimpinya itu berlaku? Karena sebelum tidur difikirkan itu. Maka ini namanya mimpi hadithun nafas. Apa yang bermain dalam pikiran kita kadang-kadang masuk di dalam mimpi. Orang habis tengok film hantu. Maka kadang-kadang tidur pun mimpi apa dia tengok dalam dalam film itu. Falhasil bagi manusia mimpi terbagi kepada tiga. Imma cabang wahyu, atau itu mimpi daripada syaitan, ataupun itu adalah mimpi hasil daripada buah fikiran atau perasaan seseorang sebelum tidur. Tapi bagi Nabi, mimpi itu wahyu. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim, termasuk mimpinya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi packing barang untuk pergi ke umrah. Sampai di Hudaybiyah tidak dibenarkan oleh kaum musyrikin Nabi untuk masuk ke kota Mekah karena ketika itu sedang perang dingin antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum musyrikin mengatakan tak boleh masuk. Kalau masuk berlaku pertumpahan darah. Kata Nabi, hantarkan Sayyidina Utsman untuk berunding. Bagi tahu kepada mereka, kita hanya masuk untuk tawaf sa'i, tahallul dan sembelih korban, balik. Kata kaum musyrikin, tidak ada. Mesti balik. Falhasil ringkas cerita, Nabi bagi tahu kepada kaum muslimin, jom kita balik. Yani tak masuk ke kota Mekah. Ini sudah jarak 30 km lebih kurang daripada tak sampai kot. Daripada mana? Daripada Hudaybiyah pergi ke Mekah. Jaraknya dekat sangat.
Perjalanan daripada Madinah sudah hampir 1 minggu. Nabi kata, jom balik. Kaum muslimin waktu itu tertanya-tanya, mana janjinya Nabi? Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji untuk kamu masuk ke kota, ya, wahai Rasulullah, bukankah kita di pihak yang benar dan kaum musyrikin itu di pihak yang salah? Kata Nabi, ya. Ya Rasulullah, kalau kita mati berperang dengan mereka, bukankah kita masuk surga? Dan kalau mereka mati, mereka masuk neraka? Kata Nabi, ya. Kalau begitu katanya, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita ikut apa mereka punya kehendak? Kita suruh balik, kita balik. Mereka suruh kita balik, kita balik. Kenapa kita tak lawan? Kata Nabi, ya Umar, saya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji untuk masuk? Ya kan? Bukankah engkau berjanji untuk masuk ke kota Mekah untuk tawaf dan cukur? Kata Nabi, ya saya berjanji. Tapi adakah saya berjanji untuk mesti masuknya tahun ini, saat ini? Saya berjanji masuk, iya. Tapi waktunya tak tentukan. Kata Sayyidina Umar, engkau tidak tentukan. Kata Nabi, kalau begitu kita pasti masuk. Janji pasti akan terpenuhi. Bila terpulang kepada yang menjanjikan subhanahu wa ta'ala untuk menentukan bila. Di sini kita belajar menyikapi janji Allah kepada kita, jangan tergesa-gesa. Jangan mengukur janji Allah mengikut apa kita inginkan. Biarkan dia yang maha menepati janji, yang lebih tepat dalam menunaikan janjinya, dia buat sesuai dengan kehendaknya, dia Tuhan dalam perbuatannya, bukan disoal oleh hambanya untuk mempersoal kenapa tidak dipenuhi janji. Siapa kita nak soal dia? Faham dong? Hada berkenaan dengan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Kata baginda Rasulullah, ya Umar, kata Sayyidina Umar, ketika menyoal demikian dijawab oleh Nabi SAW, kita pasti akan masuk. Tahu apa yang berlaku? 2 tahun daripada peristiwa itu, kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin. Tak perlu lagi minta visa untuk nak pergi ke Mekah, tapi dah jatuh ke tangan kaum muslimin. Anytime nak masuk pergi ke Mekah, pintunya terbuka. Bukankah ini bahagian daripada Allah menepati janjinya? Ya. Hanya sikap kita kepada Allah ketika menunggu janjinya, imma di dunia wa imma di akhirat. Tapi janji pasti akan ditepati.